Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuk bab 15 teman-teman, yaitu Basic Configuration. Nah, masih berkaitan Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk materi-materi yang ada pada bab 15 ini. Di sini yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi host, yang ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat konfigurasi IP address router, yang kelima konfigurasi IP server client, dan yang keenam basic remote access ya teman-teman. Jadi hostname itu adalah identitas atau nama yang digunakan pada suatu laptop teman-teman atau komputer. Jadi di sini kita mempunyai router. Nah, jadi router ini bisa kita berikan hostname menjadi router Debian. Kemudian ada Debian server juga. Di sini kita bisa menamainya dengan server 1 Debian. Kemudian di sini ada Ubuntu server. Kita juga bisa memberikan hostname atau menamainya dengan server 2 Ubuntu. Kemudian Ubuntu desktop, kita bisa menamainya dengan klien Ubuntu. Nah, misalkan di sini kita ingin meremote router Debian. Nah, di sini kan terdapat 2 Debian server. Nah, kita kebingungan saat meremote-nya karena pada defaultnya di sini Debian hostname-nya sama, yaitu Debian. Jadi di sini kita harus mengubah salah satu hostname-nya. Misalkan kita ingin meremote router Debian, kita harus mengubah hostname-nya agar tidak sama dengan Debian server 1. Jadi nantinya kita tidak bingung saat meremote-nya. Oke, kemudian di sini kita akan coba mengganti hostname dari router Debian. Di sini kita sudah start ya teman-teman router Debian-nya, dan saya sudah login juga. Teman-teman yang belum login silahkan login terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin. Kemudian kita masukkan passwordnya root. Kemudian di sini kita bisa cek hostname dengan perintah hostname ctl. Nah, di sini defaultnya hostname-nya masih bernama Debian ya teman-teman. Di sini kita akan ganti menjadi rtr Debian menggunakan perintah hostname ctl spasi set strip hostname. Lalu kemudian nama yang ingin teman-teman masukkan. Sini saya buatnya nama router Debian. Oke, kemudian kita enter. Di sini saya cek menggunakan perintah hostname ctl. Teman-teman. Hostname ctl. Nah, di sini itu dia sudah berubah ya teman-teman menjadi rtr Debian. Nah, di sini kita bisa exit. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah, yang tadinya Debian menjadi router Debian ya teman-teman, atau rtr Debian. Kita lakukan juga pada virtual machine yang lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengubah seluruh hostname virtual machine yang ada pada topologi saya ya teman-teman. Oke, untuk materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Di host itu adalah mapping antara IP dengan hostname. Di sini kita akan login terlebih dahulu di router Debian. Nah, di sini saya sudah login dan saya juga sudah masuk ke root ya teman-teman. Teman-teman yang belum masuk ke root dan belum login, silahkan login dan masuk ke root terlebih dahulu. Di sini kita masukkan perintah nano. Nano spasi /etc/host. Oke, kemudian di sini kita enter.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat di localhost itu IP-nya 127.0.0.1. Nah, sedangkan di IP via ini dia 127.0.1.1 ya teman-teman. Di sini beda itu namanya teman-teman. Di sini kita bisa ubah menjadi RTR Debian. Kita bisa menggunakan arrow bawah lalu kanan. Oke, kemudian di sini saya akan mengubahnya menjadi RTR Debian ya teman-teman. Debian. Kemudian di sini teman-teman bisa Ctrl X lalu Y, enter. Sorry teman-teman, sebentar. Oke. Kita di sini juga akan cek apakah sudah berhasil dengan perintah cat atau chat spasi /etc/host. Oke teman-teman, di sini dia sudah berhasil ya teman-teman, dia sudah berubah menjadi RTR Debian atau router Debian. Nah, kita akan coba ping RTR Debian. Di sini kita ketik ping, kemudian RTR Debian. Oke, kita enter. Nah, di sini dia berhasil ya teman-teman, atau TTL. Kita Ctrl C. Untuk konfigurasi host pada VirtualBox kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Kita langsung masuk saja pada topologinya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita akan menambahkan IP pada topologi ini yang nantinya kita gunakan sebagai panduan saat konfigurasi di sini. Di sini IP 172.20.36.1 ini itu IP yang diberikan untuk host OS teman-teman. Kita bisa cek pada control panel di sini, kemudian teman-teman bisa klik yang network and internet, lalu network and setting center. Kemudian di sini teman-teman klik change adapter setting. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang VirtualBox host only. Di sini bisa kita klik details. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa IP pada host only adalah 172.20.36.1 teman-teman. Oke, kita close. Ini teman-teman bisa lihat pada topologi IP host OS-nya sama ya teman-teman. Nah, di sini untuk IP yang mengarah ke router itu adalah 172.20.36.10. Kemudian IP yang mengarah ke internal network dari router ke internal network adalah 10.10.10.1/24 ya teman-teman. Kemudian IP dari router menuju klien yaitu IP-nya 192.16.1.1. Kemudian IP kliennya sendiri itu adalah 192.16.1.2 ya teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP-nya masing-masing ya teman-teman, dari router Debian, klien Ubuntu, server 1 dan server 2. Oke teman-teman, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Oke, teman-teman bisa login terlebih dahulu pada router Debian-nya dan teman-teman masuk ke router terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa cek IP-nya dengan IP A atau perintah IP address. Kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat interface yang pertama yaitu LO atau loopback. Dia adalah IP semua host itu punya teman-teman. Kemudian interface yang kedua yaitu npost 3. Nah, di sini kita lihat interface 2 pada topologi ya teman-teman. Bisa masuk ke topologi terlebih dahulu. Nah, di sini interface dari host OS yang akan mengarah ke router, dia digunakan untuk dari router mengarah ke host yang nantinya diubah menjadi 172.20.36.10. Kemudian di sini interface yang ketiga yaitu npost 8.
Nah, untuk nPOS 8 itu kita gunakan sebagai dari router ke internal network server 1 dan server 2. Kemudian di sini interface yang keempat yaitu nPOS 9, itu dia digunakan dari router ke klien Ubuntu, teman-teman. Oke, kita akan mulai konfigurasi IP-nya ya, teman-teman. Kita bisa masukkan perintah nano /etc /network /interface. Di sini kita tambahkan hashtag ya, teman-teman. Hashtag the primary, lalu network interface. Kemudian kita enter. Di sini kita tambahkan adapter yang kedua yaitu nPOS 3 dengan perintah auto np0s3 dan kemudian kita enter. Kita tambahkan perintah ifs ya, teman-teman. Ini tuh adalah perintah untuk menambahkan IP. Ifs enp0s3 kemudian inet static. Enter. Ini tuh kita tandanya menambahkan IP statik ya, teman-teman. Oke. Di sini kita tambahkan addressnya, teman-teman. Bisa lihat pada topologi IP yang mengarah ke host OS ya, teman-teman. Nah, di sini yaitu IP yang mengarah dari host OS yaitu 172.20.36.10. Di sini kita bisa ketikkan address, lalu masukkan IP-nya 172.20.36.10. Kemudian kita enter. Di sini kita tambahkan gateway-nya ya, teman-teman. Gateway-nya itu dia IP yang dari gateway-nya itu dia IP yang dari router menuju ke internet, teman-teman. Dia harus melalui host OS terlebih dahulu. Nah, jadi IP host OS itu IP gateway-nya ya, teman-teman. Jadi 172.20.36.1. Kita ketikkan gateway 172.20.36 kemudian .1. Oke, kemudian kita enter lagi. Kemudian di sini kita tambahkan adapter yang ketiga yaitu nPOS 8 atau enp0s8. Kita bisa ketikkan langsung auto enp0s8. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan perintah untuk menambahkan IP-nya yaitu ifs enp0s8 inet static. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat IP-nya, IP yang mengarah dari router ke internal network yaitu 10.10.10.1 dengan /24. Di sini kita bisa masukkan dengan address 10.10.10.1. Kemudian kita masukkan netmask-nya. Nah, netmask-nya itu 255.255.255.0 ya, teman-teman, karena ini itu tadi /24 ya, teman-teman, IP-nya itu. Sorry teman-teman, di sini kita tambahkan netmask pada nPOS 3 terlebih dahulu ya, teman-teman. Sorry, saya tadi lupa. Di sini di tengah-tengah address dan gateway kita tambahkan netmasknya.
255.255.255.0 karena IP-nya itu merupakan slice 24 ya teman-teman. Oke, kemudian kita enter. Kita enter lagi. Di sini kita masukkan interface yang keempat yaitu ENP0S9 atau NPOS 9. Kita masukkan auto, kemudian ENP0S9, enter, EFS ENP0S9 init start. Kemudian kita enter. Teman-teman bisa lihat pada topologi lagi. Di sini dari router menuju ke klien dia menggunakan IP 192.16.1.1 dengan slice 24. Jadi di sini kita bisa masukkan address 192.16.1.1, kemudian kita enter, lalu kita masukkan netmasknya juga sama yaitu 255.255.255.0 karena tadi slice 24 ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu di sini kita bisa menyimpannya dengan gunakan pada keyboard yaitu CTRL-X, lalu kemudian Y, lalu enter. Di sini, nah, oke. Di sini teman-teman bisa masukkan perintah untuk menyimpannya yaitu dengan sistem. Teman-teman kita scroll terlebih dahulu, sistem sistem CTL spasi restart networking. Sistem CTL spasi restart spasi networking, kita enter. Oke, kemudian kita cek menggunakan perintah IPA. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada ENP0S3 atau NPOS 3 itu IP-nya menjadi 172.20.36.10. Kemudian untuk NPOS 8-nya dia berubah menjadi 10.10.10.1 dan NPOS 9-nya menjadi 192.16.1.1 ya teman-teman. Jadi di sini untuk konfigurasi IP statiknya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, untuk materi yang kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kelima yaitu konfigurasi IP server client. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi IP pada server 1, server 2 dan klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita konfigurasi pada server 1 terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login, saya masuk ke root, zoom in, masukkan password. Oke. Kemudian di sini kita ketikkan perintah nano slash etc slash network slash interface. Oke, kemudian teman-teman tambahkan hashtag the spasi the primary, kemudian network interface. Kita enter ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan auto NP0S3. Nah, di sini kita akan menambahkan IP ya teman-teman dengan perintah ifs kemudian ENP0S3 lalu init static atau IP static seperti itu ya teman-teman. Karena kita itu akan mengubahnya menjadi IP static. Sini kita masukkan IP-nya, IP address, kemudian 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat pada topologi di sini. Nah, di sini untuk server 1 DB-nya itu 10.10.10.2. Jadi di sini saya mengisikannya 10.10.10.2
Jadi di sini saya mengisikannya 10.10.10.2, kemudian kita enter, lalu kita tambahkan netmasknya yaitu 255.255.255.0 karena slice 24 IP-nya ya teman-teman. Di sini kemudian kita enter, lalu di sini kita tambahkan gateway-nya. Nah, gateway-nya itu IP yang mengarah ke internet ya teman-teman, yaitu menggunakan kita bisa pencet, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di topologi ini. Nah, di sini yang mengarah ke internet yaitu 10.10.10.1. Jadi di sini kita bisa gunakan gateway 10.10.10.1 ya teman-teman. Kemudian kita bisa menyimpannya, Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Sini saya akan scroll terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan menyimpannya dengan perintah sistem ctl restart networking. Di sini kita enter. Kemudian di sini kita akan if up kemudian env0s3. Oke, kita enter. Di sini kita cek IP-nya menggunakan perintah IPA. Oke, di sini IP-nya sudah menjadi 10.10.10.2 ya teman-teman, yang tadi saya konfigurasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi IP statik di server 2. Di sini kita pindah ke server 2 ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi IP statik di server 2. Di sini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login. Kemudian di sini kita masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah zoom-in, lalu masukkan passwordnya. Oke, di sini saya sudah masuk ke root. Lalu di sini kita akan merubah IP statiknya gunakan perintah nano slice etc slice netplan kemudian slice 00 tab. Oke, kemudian kita enter. Oke, kita bisa gunakan arrow bawah. Untuk ke DHCP ini kita bisa ketikkan no ya teman-teman, karena kita ingin merubahnya itu menjadi atau memakai IP statik. Jadi di sini kita ketik no. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita tab sejajar dengan DHCP, itu kita ketikkan addresses lalu kemudian titik 2 spasi kurung kotak seperti ini ya teman-teman. Kemudian titik 2 spasi kurung kotak, lalu masukkan IP-nya. Nah, IP server 2 itu yaitu 10.10.10.3 ya teman-teman. Kemudian slice 24. Kita tutup menggunakan kurung kotak, lalu kita enter. Kemudian di sini kita sejajarkan lagi dengan addresses dan juga DHCP. Kita tab. Di sini kita tambahkan gateway-nya. Di sini ketikkan gateway 4 ya teman-teman. Kenapa gateway 4? Nah, di sini gateway 4 itu IP versi 4 ya teman-teman. Kemudian titik 2 lalu spasi 10.10.10.1. Nah, kemudian ctrl X lalu Y, kemudian enter. Nah, di sini kita simpan dengan perintah sudo netplan apply. Oke. Di sini kita akan cek dengan IPA. Oke teman-teman, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.3/24 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping gateway-nya, yaitu kita ketikkan ping 10.10.10.1. Kita enter.
Nah, di sini dia TTL ya teman-teman, atau dia berhasil. Di sini kita Ctrl C. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP static pada Ubuntu client teman-teman. Di sini kita pindah ke Ubuntu client. Oke, kita login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik pojok kanan atas ini. Kemudian teman-teman bisa klik yang word off. Lalu kemudian teman-teman klik yang word setting. Oke. Kemudian teman-teman klik opsi pengaturan di sebelah paling kanan ini, teman-teman. Sini kita klik ini. Lalu di sini kita pilih yang IPv4. Di sini kita klik manual. Lalu di sini kita bisa masukkan address-nya. Nah, di sini kita masukkan IP milik klien ya, teman-teman, yaitu 192.16.1.1. Teman-teman, .1.2 ya, teman-teman, punya saya 192.16.1.2. Kemudian untuk netmasknya kita pakai yang 255 ya, teman-teman. Di sini bisa klik 255.255.0. Nah, di sini netmasknya itu tergantung dari IP-nya. Nah, di sini IP-nya itu 124, makanya netmasknya 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya kita memakai IP yang mengarah ke internet pada router, teman-teman, yaitu yang mengarah ke internal pada router ini. Nah, di sini kita bisa gunakan 192.16.1.1. Oke, kemudian di sini kita bisa klik apply. Lalu di sini kita off-kan ya, teman-teman. Di sini kita off. Lalu kita on-kan lagi. Di sini bisa klik activities. Lalu kita cari terminal. Kemudian di sini kita coba ping gateway-nya, yaitu ping gateway milik server ini ya, teman-teman, ping 10.10.10.1 dan enter. Nah, di sini TTL ya, teman-teman, atau di sini kita sudah berhasil. Kita Ctrl C. Oke, teman-teman, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Oke, teman-teman, di sini kita masuk materi yang ke-6 atau materi yang terakhir. Di sini materinya yaitu basic remote access. Kita masuk saja ya, teman-teman, pada materinya. Jadi di sini kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian ya, teman-teman. Untuk meremotnya nanti kita menggunakan aplikasi putih ya, teman-teman, dari host OS ke router Debian-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi putih, teman-teman bisa download di aplikasi pencarian terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan downloadnya lagi. Nah, di sini teman-teman masuk ke root terlebih dahulu ya, teman-teman, login, kemudian masuk ke root. Lalu teman-teman jangan lupa matikan firewall terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian ya. Untuk meremotnya nanti kita menggunakan aplikasi putih ya, teman-teman. Nah, sebelum meremote kita akan mengecek terlebih dahulu di command prompt. Kemudian kita coba ping router Debian, yaitu ping 192.168.137 ya, teman-teman. Kemudian .10 kita enter. Nah, di sini TTL ya, teman-teman, atau sudah berhasil ya, teman-teman, sudah terhubung. Nah, di sini kita langsung buka saja putihnya. Kita run as administrator. Oke, kemudian di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.137, kemudian .10 ya, teman-teman. Nah, ini tuh IP dari router Debian-nya karena kita ingin meremote router Debian. Kita open. Oke, teman-teman, di sini itu saya login, disuruh login ya, teman-teman. Jika teman-teman di sini ada accept, itu teman-teman bisa klik accept. Nah, di sini saya login di router Debian-nya, teman-teman. Kemudian passwordnya sama seperti yang di router Debian.
Nah, di sini saya berhasil untuk meremote akses dari router Debian-nya ya, teman-teman. Nah, di sini jika saya cek IPA atau IP address, maka di sini keluarnya sama, teman-teman. IP-nya sama seperti yang ada pada router Debian. Kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ENP0S3 IP-nya 192.168.137.10, teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk meremote akses dari router Debian ya, teman-teman, di aplikasi Putih. Oke, teman-teman, untuk materi ke-6 dan pembahasan di bab 15 sudah selesai ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.